Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Kali ini saya mau memasak ini kayak gini nih, sambal tumpang asli Boyolali. Nah, kalau sambal tumpang itu kan di Jawa Tengah, Jawa Timur itu biasa, namanya sambal letok. Tapi yang membedakan kalau di daerah Boyolali itu kita pakai tempe yang benar-benar busuk. Nah, kalau di Jawa Timur dan daerah lain itu biasanya pakai yang masih waras atau semangit. Nah, kalau di Boyolali ini kita pakainya tempe yang benar-benar busuk. Semakin busuk, semakin sedap. Mau tahu caranya? Ayo kita coba. Bahan-bahannya adalah yang pertama, tempe busuk. Ini harus sudah benar-benar busuk, bukan yang semangit, apalagi yang mentah. Karena ini yang membedakan atau ciri khasnya sambal tumpang khas Boyolali. Kali ini saya mau bikin porsi banyak. Saya pakai tempe busuk, tempe godong itu 5 gandok. 1 gandoknya harganya 1.000. Mungkin kalau tempe yang plastikan 1,5 plastik lah, 1,5 papan gitu. Yang kedua, tahu goreng. Nah, di Boyolali itu kan sambal tumpang itu sangat populer ya, jadi nyari tahu goreng itu gampang sekali. Nah, kalau teman-teman di daerah lain bisa bikin tahu goreng ini dari tahu putih yang digoreng. Nanti kalau sudah kecoklatan diangkat. Ini saya pakai 1 piring karena mau bikin porsi banyak. Kemudian bumbu-bumbu yang dihaluskan, ini bumbu pokok yang harus ada. Karena porsi banyak, saya pakai bawang putihnya itu 7 siung, kemudian bawang merahnya 11 siung. Kalau teman-teman mau bikin porsi sedikit, tadi bahan-bahan atau bumbunya bisa dikurangi. Kemudian kencur pakai 2, yang 1 besar 1 kecil. Lomboknya karena di rumah ada anak-anak kecil, jadi saya nggak terlalu pedes. Saya cuma pakai 7 cabai rawit. Kalau teman-teman suka warna merah, bisa tambah cabai merah, cabai besar. Atau yang suka pedes banget, bisa ditambah banyak lagi, boleh. Kemudian, ini nggak wajib ada, tapi biar tambah sedap, kita bisa tambahkan kacang tolo. Nanti kacang tolonya itu juga ikut dihaluskan. Tapi kalau nggak punya nggak apa-apa. Yang bumbu wajib tadi, bawang merah, bawang putih, kencur, sama lombok. Kemudian masuk ke bumbu selanjutnya. Nah, yang pasti garam ya. Garam, ini saya pakai 1 sendok makan, tapi nanti masih saya icipi apakah pas atau belum. Kemudian gula merah atau gula Jawa. Nah, ini tergantung selera teman-teman. Kalau orang Boyolali kan memang sukanya yang manis-manis, jadi saya pakai banyak. Ini 1 bongkah. Kemudian lengkuas atau laos yang digeprek, salam 5 lembar, daun salam 5 lembar. Kemudian saya taruh pete juga, saya pakai 2 papan karena kebetulan pete lagi murah. Kemudian air untuk merebus bahan-bahan ini sebanyak 1,5 liter. Terakhir, 1/2 liter santan kental dari 1 butir kelapa. Kita masuk langkah pertama, masukkan 1,5 liter air tadi ke dalam wajan, kemudian nyalakan kompor. Ini maaf airnya agak butek karena tadi kemasukan kelapa pas meres tadi. Nah, kemudian masukkan tempe. Masukkan tempe busuk semuanya. Kemudian masukkan bumbu yang nanti dihaluskan, bawang merah, bawang putih, kencur. Dan masukkan kacang tolo. Nah, direbus sampai bahan-bahan empuk. Nah, sepertinya sudah empuk. Kita angkat, kita saring, kemudian kita ulek, kita haluskan. Kita matikan dulu apinya. Kita angkat ya, pakai serok semuanya. Terus kita ulek. Baunya sudah harum, sedap banget. Nah, dikit-dikit kayaknya nggak cukup ulek-ulekannya. Nah, ini kita ulek halus. Ini direbus lebih lama lagi nggak apa-apa, semakin empuk. Ini pokoknya semua yang direbus tadi disaring, kemudian diulek semuanya
sampai halus. Nah, sudah cukup halus, kemudian kembalikan ke wajan. Nyalakan lagi kompornya. Ingat, air rebusannya tadi jangan dibuang, tapi untuk dilanjutkan merebus. Nah, karena airnya menyusut banyak, nanti bakal saya tambahi lagi. Nah, sekarang kompor dinyalakan lagi. Masukkan lagi tempe dan bumbu halus yang sudah dihaluskan. Masukkan sampai habis. Ini sudah masuk semua. Sudah masuk semua bahan-bahan yang dihaluskan, tempe busuk dan bumbu-bumbu. Kemudian karena airnya menyusut banyak untuk perebusan tadi, saya tambahi air kurang lebih 250 cc atau 1 gelas besar. Tuh. Kemudian masukkan bahan-bahan lainnya. Yang pertama, tahu goreng, masukkan semua 1 piring. Kemudian bumbu-bumbu lanjutan tadi, ada garam, gula, daun salam, laos geprek, dan petai. Masukkan semuanya. Dah. Aduk rata. Kemudian tunggu sampai mendidih dan gula jawanya ini larut. Kalau teman-teman rajin nggak malesan kayak saya, boleh banget kalau gula jawanya sebelum dimasukkan diiris-iris dulu. Jadi biar dia cepat larutnya. Kita tunggu ya sampai mendidih. Nah, ini tadi direbus sudah cukup lama, sudah mendidih. Nah, ini gulanya sudah mencair, meleleh. Nah, kita aduk rata biar rata. Nah, sambal tumbang ini semakin dipanaskan, akan semakin sedap gitu. Jadi nanti kalau masak besar begini, tujuannya kalau saya itu biar bisa dipanasin, kalau sore dipanasin toh, buat besok lagi. Nanti lama-lama bisa kering. Nah, kalau sambal tumbang yang udah kering itu dimakan sama nasi anget itu udah nikmat banget. Nah, ini sepertinya sudah cukup. Sekarang kita masukkan bahan terakhir, yaitu santan kental. Ya, 1, 2, 3. Ya, karena tadi santannya dari kulkas ada lemak-lemaknya. Nah, kita aduk rata lagi. Kemudian kita tunggu sampai mendidih lagi. Baru kita icipi apakah rasanya sudah pas dengan selera kita. Wah, sudah mendidih, sudah melegodos. Nah, diicipi, kalau sudah pas boleh dimatikan. Nah, agar tahunya itu meresap, rebusnya boleh agak lama. Jadi nanti tahunya bisa meresap bumbu-bumbunya itu. Nah, saya suka kuah yang encer seperti ini, makanya tadi saya tambahi air 250 ml. Tapi kalau teman-teman itu lebih suka yang kental, tadi nggak perlu ditambahi air 250 ml. Nah, kalau saya kan untuk beberapa hari, nanti tiap sore diangetin lama-lama jadi kental. Oke, selesai. Sekarang kita coba. Yeay, sudah siap dihidangkan sambal tumbang tempe busuk Boyolali. Aromanya sedap banget dan yang pasti rasanya mantap. Ngiler kan? Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal tumbang Boyolali.